Ketika kita bicara tentang kucing peliharaan, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada Mesir kuno atau bulan sabit subur, tempat di mana Felis silvestris libica diperkirakan mulai didomestikasi. Namun, narasi sejarah ini sering mengabaikan satu cabang penting dalam pohon keluarga kucing, Felis libica cafra, sang kucing liar sabana dari Afrika Sub-Sahara. Ini bukan sekedar varian geografis, ini adalah kunci untuk memahami jalur evolusi yang berbeda, jalur yang independen dan sama vitalnya. Kita akan membongkar mitos bahwa domestikasi kucing adalah peristiwa tunggal. Sebenarnya, ada jejak purba yang sangat kuat, jauh di selatan Sahara, di mana kucing liar sabana mulai menjalin hubungan pragmatis dengan manusia ribuan tahun lalu, jauh sebelum Cleopatra lahir. Hewan-hewan ini adalah pemangsa yang tangguh, terbiasa dengan iklim keras dan kompetisi sengit di ekosistem savana. Pertanyaannya, bagaimana adaptasi ekologis yang ekstrim ini memungkinkan mereka untuk bertransisi dari pemburu di padang rumput menjadi penjaga lumbung biji-bijian di pemukiman kuno Sudanik? Hari ini, kita akan mengikuti jejak arkeozoologi dan genetik untuk mengungkap bagaimana kucing sub-Sahara memengaruhi garis keturunan global. Siap untuk melacak jejak kaki rahasia ini? Mari kita mulai. Untuk memahami peran Felis libica cafra, kita harus kembali ke kondisi sub-Sahara di era Neolitik. Wilayah Sudanik dan Sahel yang membentang dari barat ke timur menjadi pusat domestikasi biji-bijian penting seperti sorghum dan millet. Keberhasilan pertanian ini menciptakan masalah baru, hama. Lumbung biji-bijian yang penuh nutrisi adalah magnet bagi tikus dan hewan pengerat. Disinilah letak perbedaan krusial. Sementara di utara, domestikasi mungkin berawal dari keintiman, di sub-Sahara, domestikasi adalah kontrak kerja yang ketat. Kucing liar sabana, yang secara alami berburu hewan pengerat, melihat pemukiman manusia sebagai supermarket terbuka. Mereka tidak tertarik pada manusia, melainkan pada suplai makanan yang melimpah di dekat manusia. Adaptasi mereka terhadap lingkungan sabana, memiliki kaki yang lebih panjang, mantel yang lebih tipis, dan kemampuan bersembunyi yang luar biasa, menjadikan mereka predator yang ideal untuk skenario pengendalian hama ini. Kontrak ini bersifat mutualistik. Manusia mendapatkan perlindungan panen, kucing mendapatkan makanan tanpa harus berburu mangsa besar di alam liar yang berbahaya. Bukti genetik menunjukkan bahwa divergensi populasi ini terjadi sangat awal, menegaskan bahwa kucing sub-Sahara memang memiliki jalur evolusi yang unik, terpisah dari sepupu mereka di Delta Nil. Jejak arkeozoologi memberikan kesaksian bisu tentang interaksi awal ini. Di situs-situs kuno yang terkait dengan kebudayaan Pranubia dan Kush, para arkeolog menemukan sisa-sisa tulang Felidae yang menunjukkan tanda-tanda cohabitation atau tinggal bersama dengan manusia. Analisis isotop pada tulang-tulang ini seringkali mengindikasikan bahwa diet kucing-kucing ini mulai mencakup sumber daya yang terkait dengan pemukiman manusia, meskipun mereka belum sepenuhnya jinak. Ini membuktikan bahwa hubungan tersebut sudah terjalin secara konsisten. Yang paling menarik, penelitian DNA mitokondria yang mendalam menunjukkan bahwa beberapa haplogrup kucing modern, terutama yang tersebar di wilayah Afrika Timur dan Asia Selatan, memiliki koneksi genetik yang kuat ke garis keturunan Felis libica cafra, bukan hanya FL libica dari Mediterania. Ini menyanggah pandangan pusat tunggal dan menegaskan adanya kontribusi genetik yang signifikan dan independen dari Afrika Sub-Sahara. Mereka adalah kontributor genetik penting yang disembunyikan oleh narasi sejarah yang lebih fokus pada Mesir. Transisi dari pemburu murni menjadi pendamping semi-domestik memerlukan perubahan perilaku yang luar biasa. Namun, Felis libica cafra tampaknya memiliki prasyarat genetik untuk ini. Dibandingkan dengan predator besar lainnya di sabana, kucing liar ini memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap lingkungan yang bising dan berbau manusia. Perubahan fisik yang menyertainya adalah kunci domestikasi. Perlahan, tekanan seleksi alam bergeser. Kucing yang paling sukses beradaptasi dengan manusia tidak harus menjadi pemburu paling agresif di luar, tetapi yang paling efisien dalam mengendalikan hama di dalam lumbung. Ini menghasilkan kucing dengan ukuran tubuh yang sedikit lebih kecil, corak yang mungkin lebih bervariasi, dan yang paling penting, periode sosialisasi yang sedikit lebih lama. Ini adalah proses evolusi cepat yang didorong oleh sumber daya yang pasti. Kucing sabana ini adalah spesialis dalam keberlangsungan hidup, menggunakan kecerdasan dan kelincahannya untuk mendapatkan keuntungan dari peradaban manusia tanpa sepenuhnya kehilangan insting liarnya. Mereka tetap liar, namun bermanfaat, sebuah keseimbangan yang krusial dalam sejarah domestikasi. Peran kucing sabana ini tidak hanya terbatas pada utilitas di ladang.
Seiring berkembangnya pemukiman Sudanik menjadi kerajaan, kucing mulai mengambil peran simbolis. Di beberapa budaya Afrika Barat dan Timur awal, kucing liar dihormati karena ketangkasan dan kemampuan mereka untuk beroperasi di batas antara dunia liar dan dunia manusia. Mereka menjadi simbol perlindungan dan mungkin kekayaan, karena melindungi panen sama dengan melindungi aset. Ketika perdagangan Trans-Sahara mulai berkembang pesat, kucing menjadi komoditas tak terlihat. Mereka ikut serta dalam kafilah, menjaga suplai makanan karavan dari gurun. Bayangkan nilai seekor kucing yang mampu melindungi suplai biji-bijian dan kurma vital dalam perjalanan melintasi gurun Sahara yang brutal. Catatan sejarah dan ikonografi, meskipun lebih langka daripada di Mesir, mengisyaratkan bahwa kucing yang sehat dan efektif dipandang sebagai barang mewah. Memperluas jangkauan genetik mereka jauh melampaui batas ekologi sabana asalnya, membawanya ke pasar-pasar di utara dan timur. Faktor geografis yang paling dramatis dalam penyebaran genetik kucing sabana adalah Samudra Hindia. Melalui jaringan perdagangan Samudra Hindia yang dipimpin oleh pedagang Swahili dan Arab, Felis libica Kafra melakukan perjalanan maritim yang luar biasa. Kucing adalah kru kapal yang paling penting. Kapal dau yang mengangkut rempah-rempah, emas dan kain dari Afrika Timur ke Arab, Persia dan bahkan India membutuhkan perlindungan mutlak dari tikus yang merusak. Kucing dari pesisir Swahili, yang sudah terbiasa dengan lingkungan semi-domestik, secara ideal direkrut untuk tugas ini. Setiap kali kapal berlabuh di pelabuhan seperti Mombasa, Zanzibar, atau bahkan Calicut, kucing-kucing ini melompat dan meninggalkan jejak genetik mereka. Inilah sebabnya mengapa genetik kucing Afrika Sub-Sahara ditemukan di populasi kucing Landrace di Semenanjung Arab dan Asia Selatan. Ini adalah kisah globalisasi kucing yang jauh lebih awal dari yang kita duga, membuktikan bahwa kucing Sub-Sahara tidak hanya berkontribusi pada domestikasi, tetapi juga pada penyebaran globalnya, sebagai navigator dan pelindung aset maritim yang berharga. Mari kita tantang narasi utama. Mesir kuno jelas berperan besar dalam pembentukan kucing domestik seperti yang kita kenal sekarang, terutama melalui ikonografi dan pemujaan. Namun, penelitian genetik terbaru menunjukkan bahwa domestikasi adalah proses multiregional, dan populasi kucing dari Afrika Sub-Sahara telah lama berinteraksi dengan manusia dan berkontribusi pada pool gen domestik, bahkan sebelum kucing Mesir mencapai puncak ketenarannya. Kita harus melihat Afrika secara keseluruhan, bukan hanya Delta Nil. F. Lial Kafra memberikan kontribusi genetik berupa ketahanan dan adaptabilitas yang tinggi, yang menjadi aset penting saat kucing mulai menyebar ke berbagai iklim di seluruh dunia. Tanpa ketahanan genetik dari kucing-kucing sabana yang tangguh ini, kucing-kucing domestik mungkin tidak akan menyebar secepat dan sejauh yang mereka lakukan ke iklim yang menantang, seperti gurun atau pegunungan. Ini adalah pengakuan atas sejarah evolusi yang lebih kompleks dan beragam, di mana Afrika Selatan menyediakan cetak biru ketahanan alami. Kucing sabana Sub-Sahara juga memainkan peran dalam memengaruhi perkembangan breed kucing modern tertentu. Misalnya, kucing Abyssinian, meskipun sejarahnya sering dikaitkan dengan Mesir, memiliki akar genetik yang menunjukkan jalur penyebaran melalui Afrika Timur dan Samudra Hindia, wilayah di mana F. L. Kafra memiliki pengaruh besar. Demikian juga, banyak kucing Landrace Afrika dan beberapa strain dasar kucing domestik Asia memiliki penanda genetik yang konsisten dengan garis keturunan sabana. Ini menunjukkan bahwa ketika kucing Mesir menyebar, mereka tidak menyebar ke wilayah kosong. Mereka bertemu dan kawin silang dengan populasi kucing semi-domestik yang sudah ada yang berasal dari garis keturunan Sub-Sahara. Hasilnya adalah pengayaan genetik yang menghasilkan keberagaman yang kita lihat saat ini. Kontribusi F. L. Kafra adalah tentang memelihara keanekaragaman genetik dan memperkuat pool gen kucing domestik secara keseluruhan, menjadikannya spesies yang sangat sukses di seluruh dunia. Secara fisik, adaptasi terhadap sabana meninggalkan tanda yang khas. Kucing Sub-Sahara cenderung memiliki telinga yang lebih besar, membantu dalam pembuangan panas di iklim panas, dan tubuh yang lebih ramping, ideal untuk perburuan cepat di padang rumput yang terbuka. Meskipun domestikasi telah menghilangkan sebagian besar ciri liar ekstrim ini pada kucing peliharaan saat ini, jejak genetiknya tetap ada. Kita dapat melihat pengaruh ini pada ketahanan fisik dan adaptabilitas beberapa ras kucing yang berasal dari Afrika. Ini adalah warisan adaptasi ekologis yang mentransmisikan ketangguhan. Sebaliknya, kucing yang didomestikasi di Delta Nil, di lingkungan yang lebih stabil dengan suplai makanan yang lebih terjamin, mungkin tidak mengalami tekanan seleksi yang sama terhadap fisik yang ekstrim. Dengan kata lain, lingkungan sabana yang keras bertindak sebagai filter evolusioner, hanya menyisakan gen yang paling kuat dan paling adaptif untuk berkontribusi pada garis keturunan kucing global. Ini adalah bukti bahwa lingkungan geografis membentuk sejarah domestikasi sama kuatnya dengan interaksi manusia itu sendiri.
Perkembangan domestikasi kucing di Sub-Sahara juga menunjukkan betapa pragmatisnya masyarakat kuno Afrika dalam interaksi mereka dengan alam liar. Kucing tidak dipuja secara religius seperti di Mesir, melainkan diintegrasikan ke dalam ekonomi pertanian dan perdagangan sebagai alat yang sangat diperlukan. Ini adalah domestikasi yang didorong oleh kebutuhan fungsional yang keras, bukan sentimentalitas atau spiritualitas. Pandangan ini membantu kita memahami bahwa proses domestikasi tidak selalu memerlukan kasih sayang manusia, kadang-kadang hanya membutuhkan kebutuhan manusia. Kebutuhan untuk melindungi hasil panen yang merupakan kunci kelangsungan hidup peradaban adalah motivasi terbesar. Oleh karena itu, hubungan antara manusia dan kucing liar savana adalah salah satu hubungan kerja tertua dan paling berkelanjutan di Afrika. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa fokus tunggal pada Mesir sebagai satu-satunya pusat domestikasi adalah penyederhanaan yang merugikan, mengaburkan kontribusi ribuan tahun dari budaya Sudanik dan Swahili yang membantu membentuk pendamping berbulu kita. Melihat kembali seluruh rangkaian peristiwa, jelas bahwa kucing sabana, Felis libica cafra, adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam kisah domestikasi kucing. Mereka tidak hanya mewakili jalur evolusioner independen di Afrika, tetapi juga menyediakan genetik yang tangguh, penting untuk penyebaran kucing ke seluruh dunia melalui rute perdagangan darat dan laut. Tanpa kontribusi mereka, populasi kucing domestik mungkin akan menjadi jauh kurang beragam secara genetik dan mungkin kurang sukses dalam menjajah berbagai lingkungan di luar Mediterania. Kisah ini adalah pengingat penting bahwa sejarah seringkali lebih kompleks dan terdistribusi secara geografis daripada yang kita yakini pada awalnya. Jadi, lain kali Anda melihat kucing peliharaan Anda, ingatlah bahwa dalam DNA-nya mungkin ada jejak warisan dari padang rumput sabana yang panas, di mana kontrak kerja antara manusia dan kucing dimulai, jauh dari piramida Mesir. Penemuan arkeozoologi dan studi genetik terus mengubah pemahaman kita tentang sejarah domestikasi. Jelaslah bahwa kontribusi Afrika Sub-Sahara dalam membentuk kucing modern adalah babak yang harus dihormati. Kisah kucing sabana adalah kisah tentang ketangguhan, adaptasi, dan kerjasama yang pragmatis. Mereka adalah bukti hidup bahwa evolusi dapat terjadi di mana saja, didorong oleh kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup. Ini mengakhiri penjelajahan kita tentang jejak leluhur yang luar biasa ini. Terima kasih telah menyimak kisah evolusi yang mendalam ini. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya, dan beritahu kami di kolom komentar, apakah Anda pernah menyadari bahwa kucing kesayangan Anda mungkin memiliki akar genetik dari padang rumput Afrika yang liar?